Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sajira dengan NPM 221010301001. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi langsung saja kita membahas materi tersebut. Sebenarnya desentralisasi itu apa sih? Jadi desentralisasi ini kayak merujuk pada suatu proses atau sistem di mana kekuasaan, keputusan atau otoritas disebarluaskan dari satu entitas pusat ke beberapa entitas yang lebih kecil atau yang terdistribusi. Kalau misalkan dalam konteks pemerintahan, desentralisasi ini mengacu pada transfer kekuasaan politik, administratif, atau keuangan dari pemerintah pusat ke tingkat lokal, daerah atau lembaga lainnya. Jadi pada dasarnya desentralisasi ini kayak lebih bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan kayak gitu dan pengambilan keputusan agar lebih dekat sama masyarakat yang terpengaruh gitu. Terus hal ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk memiliki kendali lebih besar atas kebijakan, program, dan sumber daya yang mempengaruhi kehidupan mereka gitu. Selanjutnya, desentralisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ada desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal. Yang pertama, desentralisasi politik adalah kayak desentralisasi politik ini melibatkan pembagian kekuasaan politik dan kewenangan legislatif antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau wilayah. Selanjutnya, desentralisasi administratif itu tuh artinya kayak delegasi tanggung jawab administratif dan pelaksanaan program-program pemerintah kepada otoritas lokal atau lembaga lainnya yang kayak tingkat itu lebih rendah kayak gitu. Yang terakhir, desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini kayak lebih ke mentransfer sumber daya keuangan kayak pajak, anggaran dari pemerintah pusat ke daerah untuk lebih mendukung pelaksanaan kebijakan dan program di tingkat lokal. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari desentralisasi ini. Yang pertama, ada partisipasi masyarakat yang lebih besar. Yang kedua, efisiensi dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Yang ketiga, pengembangan daerah. Nah, dalam desentralisasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada desentralisasi asimetris dan yang kedua ada desentralisasi simetris. Desentralisasi asimetris adalah ketika tingkat otonomi atau kekuasaan yang diberikan kepada unit-unit desentralisasi atau wilayah-wilayah tertentu yang tidak sama. Artinya beberapa wilayah memiliki tingkat otonomi yang lebih besar atau kekuasaan yang lebih luas kayak gitu daripada wilayah lainnya dalam sistem desentralisasi yang sama. Contoh desentralisasi asimetris adalah kayak Aceh. Provinsi Aceh juga mempunyai status otonomi yang khusus kayak gitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Aceh mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur pemerintahan, keuangan, hukum, adat istiadat di wilayahnya gitu. Terus contoh konkret dari desentralisasi yang di Aceh ini adalah penerapan hukum yang Islam syariat kayak gitu dalam bidang peradilan dan pemberlakuan hukum pidana. Selanjutnya desentralisasi simetris. Jadi desentralisasi simetris ini adalah model desentralisasi di mana semua daerah di Indonesia tuh mempunyai kewenangan yang sama dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Contohnya kayak pilkada. Jadi model pemilihan pilkada di Indonesia ini menggunakan prinsip yang sama di seluruh wilayah, yaitu melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Di setiap daerah Indonesia, baik provinsi atau kabupaten kota, itu tuh melaksanakan pilkada dengan mekanisme yang serupa, yaitu pemilihan umum. Baik, sekarang kita masuk ke materi mengenai otonomi daerah. Jadi, otonomi daerah adalah konsep atau prinsip yang mengacu pada pemberian otoritas dan wewenang kepada pemerintahan daerah atau wilayah untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka sendiri dengan tetap berada dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan lokal seperti pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dalam konteks Indonesia, otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Prinsip otonomi daerah ini memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan mereka. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan mengatur urusan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah mereka. Terus juga otonomi daerah ini mengandung beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, desentralisasi kekuasaan. Jadi otonomi daerah menghasilkan transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan internal di wilayah mereka sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, ada kemandirian keuangan. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kewenangan dalam mengelola keuangan daerah mereka sendiri. Jadi mereka memiliki hak untuk mengumpulkan dan menggunakan pendapatan serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas lokal. Selanjutnya yang ketiga, pemilihan daerah secara demokratis. Otonomi daerah melibatkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat di wilayah tersebut. Proses pemilihan ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam menentukan pemimpin mereka, kayak gitu. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.